Merujuk dari desa wisata, merupakan desa terbersih ya, memang sudah terbukti nih. Sepanjang jalan tadi di luar saya tidak menemukan satu sampah ini, Sapo. Bersih-bersih. Ini sih kalau dilihat kayak bukan desa, kayak kita masuk di kompleks villa ini, kompleks perumahan. Mantap. Kita masuk lagi satu lorong ke lorong yang lain. Kita keliling-keliling. Bisa beli. Bersih betul, tidak ada sampah. Agak Kareba Sapo. Saat ini saya berada di Bali, tepatnya di Kabupaten Bangli. Kita akan mengunjungi salah satu desa yang terbersih yang ada di Bali dan bahkan sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Merupakan salah satu desa terbersih di dunia. Yuk ikuti terus liputannya, Sapo. Arah Kintamani tadi itu Gunung Batur atau Danau Batur, sekitar kurang lebih 30 menit. Kita belok kanan di sini menuju ke Desa Panglipuran. Ini ada bus yang lagi keluar, baru datang dari Desa Panglipuran. Wisatawan yang sudah hadir di Desa Panglipuran. Halo Sapo, saya sudah berada di Desa Panglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Apa kabar, Bli? Baik-baik. Bli, siapa namanya? Nengah Sukerto. Mau tanya dikit nih, Bli. Desa ini luasnya ada berapa hektar nih? Atau Luas berapa kilo? Desa 112 hektar, itu termasuk sampai hutan, ladang, pemukiman, dan tempat-tempat umum. Pekerjaannya ada yang jadi pegawai negeri, petani, pedagang, dan semenjak jadi desa pariwisata kebanyakan sih dia beralih ke pedagang. Total penduduk sekitar 1.200-an dan kakak sekitar 250 kakak. Ya semoga tertarik dengan desa kita ini, yang desa kita ini pernah menjadi desa terbersih tahun 2016 dan pernah mendapat penghargaan Kalpataru pada zamannya Soeharto. Sapo, tadi kita sudah diskusi sama Bliknya itu, salah satu pecalang, merupakan salah satu masyarakat yang bertugas mengatur lalu lintas memasuki desa ini. Nah, ini bus-bus yang datang mengunjungi Desa Panglipuran. Ini ada berapa bus ini? Kita lihat dulu sebelum masuk. Saya balik dulu nih. Lembaga Perkreditan Desa LPD. Di sampingnya ada toilet. Di samping kanan adalah gedung pertemuan atau sanggar. Adalah sanggarnya nih, atau gedung pertemuannya. Merujuk dari desa wisata, merupakan desa terbersih ya, memang sudah terbukti nih. Sepanjang jalan tadi di luar saya tidak menemukan satu sampah ini, Sapo. Bersih-bersih. Sebelum masuk kita harus beli tiket. Nah, di sini tiketnya. Siang beli. Mau masuk itu beli tiketnya berapa ya, Pak? Beli. Lokalnya 25, kalau WNA-nya 50. Udah beda ya. Ini 3 orang. Dia dewasa? Ya, dewasa semua. Kendaraannya? Kenapa, Mbak? Kendaraannya motor, mobil? Mobil. Mobil. 80 ya sama parkir. Berapa? 80.000 sama 80.000. Jadi kita udah beli tiket masuk. Nah, ini merupakan salah satu PAD dari desa ini. Coba bayangkan ya, kalau sehari bisa 5.000 orang yang hadir, berapa PAD-nya? Mantap. Penghasilannya dibagi 2, Pemda 40%, ke desa 60. Nah, Dan 60 itu dibagi lagi untuk biaya ininya operasional di desanya. Ayo kita masuk, Sapo. Kita sudah beli tiket. Kita akan masuk ke
Desa Panglipura. Merupakan desa wisata, desa terbersih di Indonesia. Nah, ini kita masuk sebelah kiri, seperti ini ada saung-saung atau gazebo ya, mungkin biasa digunakan untuk pertemuan masyarakat Desa Panglipura. Patung BPJS. Nah, ini prasasti. Ini sih kalau dilihat kayak bukan desa, kayak kita masuk di kompleks villa ini, kompleks perumahan. Mantap. Sungguh indah betul. Kasih dulu baru berkesan. Makan lagi. Panas, panas. Ramai sapo di Warwana ke Desa Panglipura. Pengunjung sore ini banyak dihadiri banyak didatangi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang dari Eka Mas, ayo agak dipercepat yuk. Jangan sini-sini. Ayo. Kurang. Nebeng. Mana pesonamu? Mana senyumanmu?
Sapo, sebelum kita pulang, kita masuk ke salah satu gang atau salah satu rumah warga. Nah, seperti ini ketika kita akan masuk di rumah warga. Ya, lebih 1.000. 1.200 ya. 200 kepala keluarga. Iya, kakak. Ada berapa kakak? Satu keluarga. 260. Oh iya. Oh, biasa pegawai negeri ada. Wadah, pegawai negeri. Guru ada. Tapi umumnya petani apa ya? Kebun. Kebun apa itu? Pisang. Sekarang durian. Oh, durian lagi. Sapo, kita masuk dulu lihat-lihat lagi beberapa rumah, situasi dan kondisi rumah yang ada di Panglipura ini. Nah, seperti inilah gang-gangnya. Rata ada penjual. Nah, kita masuk lagi satu lorong ke lorong yang lain. Kita keliling-keliling. Isi beli. Bersih betul, tidak ada sampah. Nah itu, kalau ada sampah langsung ada kantongan plastik seperti ini. Kita masuk lagi, lihat. Nah, bahkan kayu-kayu kalau ada begini dijejer rapi-rapi. Ini kelapa ya, yang kelapanya ya. Kalau di kampung di umumnya ini pasti sudah berserakan. Kalau ini dirapiin. Kesadarannya masyarakat desa Panglipura ini memang sudah sangat teruji. Jadi saya acak aja dulu ini masuk. Nah ini sementara bapaknya lagi apa nih Pak? Tanaman ya. Ini kalau kayak gini ada instruksi dari kepala desa, kepala adat atau gimana? Kesadaran sendiri. Benar-benar ini. Jadi harus dipertahankan ini beli. Saya kesini karena lihat berita, lihat lagi viral kan. Nah ini belinya. Dengan namanya siapa? Wayang. Ya. Ini beli Wayang. Nah ini rumahnya ya beli. Nah ini rumahnya beli Wayang. Kasih ya beli. Saya keliling lagi mau survei-survei ini. Seperti apa sih desa Panglipura itu? Katanya terbersih di dunia. Dan betul. Nah ini. Betul ya. Nah, kalaupun juga ada kayak sampah-sampah atau barang-barang bekas, itu dirapikan. Itu dirapikan tempatnya itu. Seperti ini nih. Nah, itu sampahnya ada sampah plastik, ada wadahnya plastik disimpan semualah sampah-sampah yang ada. Kayu-kayu begini juga ini masih disusun rapi-rapi semua. Insyaallah betul. Desa terbersih. Kita masuk lagi lebih ke dalam melihat. Kayunya lagi tuh susun rapi. Ini disusun rapi nih. Jadi benar-benar rapi, bersih. Sore beli. Ya saya ini bikin konten. Mau survei bener nggak desa terbersih di dunia. Dan bener. Kesadarannya betul-betul ya. Nah ini kalau di kampung kan biasa ada ternak. Apa ini di setting sedemikian rupa ini rapi betul. Nah kita putar ulang balik karena memang saya hanya mau mengacak survei beberapa lokasi saja. Apakah di desa Panglipura benar adanya yang memiliki predikat desa terbersih
di Indonesia bahkan di dunia. Nah, coba kita lewat gang lagi nih. Coba ini gang-gang ini yang sempit. Kita lewat lagi. Sampai segininya retakan-retakan batu bata ataupun apa nih, genteng ya. Dirapikan gitu tempatnya. Gokil. Gokil betul. Nah, ini dia. Oh, di sini juga ada disiapkan sholat ini, sholat. Lagi sholat. Kita keliling lagi beberapa titik untuk membuktikan bahwa memang ini desa terbersih yang ada di Bali, di Indonesia, dan bahkan sudah diakui oleh dunia. Masya Allah. Nah, kita muncul lagi nih. Nah, itu ya, memang sudah kesadaran masyarakat itu tidak dibiarkan terhambur. Bahkan kardus-kardus begini disusun rapi nih. Kita jalan lagi. Nah, ini pura-puranya ini. Oke, Sepo, kita sudah melakukan sampling acak bahwa memang desa terbersih ini benar-benar bersih. Walaupun hanya beberapa lokasi, tapi saya sudah buktikan sendiri. Jalan ke rumah-rumah penduduk ini, jalan nak, agak cepat-cepat, ayo. Ini juga. Oke, jalan, ayo nak, jalan-jalan. Jalan penghiburan juga, jangan naik. Akhirnya ketemu dia, Bang Ambas dan Bang Haji Ardi Linyoma. Ini adalah akhir tayangan di Desa Panglipuran, desa terbersih yang ada di Bali dan merupakan desa terbersih di Indonesia dan mendapat penghargaan dari dunia internasional, merupakan desa terbersih di dunia. Rugi ko sapo ko joka ko Bali de mo joka kue. Mantap.